hawa nafsu kita. Semuanya untuk kepentingan diri kita. Satu kali kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Di dalam pemberangkatan jenazah tadi, firman Tuhan mengingatkan bahwa ada masa debu itu kembali kepada debu dan Tuhan panggil. Ya, dan ini satu realitas yang kita hadapi bersama dan ada di depan kita, yaitu Kevin Nathanael Sutanto meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Dan sekarang tubuh jasmani ini terbuat dari debu, maka kita akan kembalikan kepada debu. Tetapi satu perkara bahwa roh itu yang memberi, roh itu akan kembali kepada yang memberi. Jadi jangan berharap, jangan berpikir dengan pola pikir kita bahwa roh itu gentayangan. Tidak ada roh yang gentayangan. Hati-hati karena kita seringkali ditangkap oleh konsep-konsep si jahat yang akan menghancurkan iman kita, yang membuat kita tidak mempercayai apa yang Tuhan lakukan. Yang gentayangan yang datang itu bukan apa. Yang datang itu adalah kuasa kegelapan yang menjelma, seakan-akan itu keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah tidak ada hubungan lagi. Dan roh itu kembali kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Yaitu kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada satu hal nanti, bahwa dia tidak akan kembali dengan kedamaian, tapi dia akan memperoleh dari hasil apa yang dilakukan di dalam dunia. Yang berbicara juga tentang kekekalan, yaitu masuk di dalam kesungguhan Bapa di surga dengan kekekalan, dan satu pun juga ada satu tempat yang namanya neraka, api neraka yang berbicara tentang siksaan yang kekal. Nah, dua bagian ini yang harus kita perhatikan. Mana yang harus kita pilih? Kapan pilihan itu? Ya saat hari ini ketika kita masih ada di dalam tidak beda. Ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang 100, ada yang 25 tahun. Di sebelah kita itu ada berapa tahun. Semuanya akan menghadap dan semuanya akan berada di dalam kubur ini. Itulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus menyatakan itu bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada siapa? Kebangkitan dan hidup, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Allah yang mengasihi manusia. Hanya itu menjadi istilahnya, bahwa Allah itu datang kepada manusia, menjadi manusia yang namanya Yesus. Dan Yesus itu berkarya di dalam dunia, kemudian Yesus menjadi korban sebab dosa manusia. Karena natur manusia adalah manusia yang berdosa. Dan natur manusia yang berdosa adalah kehilangan akan kemuliaan Tuhan. Nah, upah dosa, karena natur manusia itu manusia yang berdosa, maka kemudian kita sudah tidak ada lagi dan tahu secara fisik. Kematian yang kekal, kematian maut yang mengerikan. Pak Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada dia akan hidup walaupun mati. Artinya apa? Bukan berarti ketika mati baru percaya sama Tuhan. Tak mungkin. Selagi masih hidup, semasa kita masih diberi kesempatan, itulah kesempatan kita untuk percaya dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita ada di tengah-tengah ini, semua mati. Termasuk istri saya telah ada di sebelah sana. Ya, Ibu Gembala sudah lebih dulu. Tapi perhatikan, satu kali dia akan datang pada hari yang terakhir, dia akan membangkitkan ini semua. Jadi apa? Ada kebangkitan. Nah, setelah ada kebangkitan, itu kita harus menghadapi yang namanya tahta pengadilan. Dan disitulah hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di dalam hidup kita selagi semasa kita masih
hidup. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan masuk di belahan, yaitu kematian yang kekal, kesengsaraan neraka. Tapi yang percaya kepada Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Tuhan dan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kami jauh dengan beliau, dengan anak kami ini, ya. Tetapi ketika mereka pulang, mereka bisa bersama dengan kami, share bersama dengan kami, membuat satu acara bersama dengan adik-adik kelasnya sebagai generasi-generasi. Dan itu yang dilakukan. Dan sekarang dia panggil, dan sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan. Dan perhatikan, ada kebangkitan dan ada itu. Peristiwa ini, pernyataan ini adalah peristiwa ketika ada peristiwa di rumah Betania, di mana di situ ada keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi apa yang terjadi di rumah Betania terjadi duka cita karena Lazarus mati. Ya, ketika Lazarus sakit, Marta, saudara-saudara yang lain, dia memanggil Yesus. Itu apa? Supaya Yesus menyembuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak datang ke rumah karena dia masih melayani tempat yang lain. Dan pada kesempatan yang ada, maka Yesus datang menjumpai di dalam rumah Betania. Dan apa yang terjadi? Lazarus sudah meninggal. Tetapi Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Saudaramu sudah mati, saudaramu lagi. Yang mengatakan Marta sudah 4 hari sudah busuk, sudah tidak akan bisa lagi kesempatan. Tapi Yesus menjumpai. Dan apa saudara? Ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Kematian itu berubah menjadi hidup. Yesus datang, tergoleklah yang namanya batu penutup kubur. Yesus datang, apa saudara pikir? Jangan saudara tolak dia, bahwa kami boleh memilih bagaimana yang diimani oleh anak kami, yaitu karena yang Tuhan akan terus berbicara satu persatu dalam hidup kami yang ada di temukan kami. Tahu di mana kami, di mana kami boleh berada bersama dengan Roh, kami boleh bersama dengan yang memberikan kepada kami yang lemah dan sekarang Bapak kami menyalahkan kembali jasmani yang panas dari anak kami Nathanael Sutanto, dan biarlah kemuliaan Tuhan itu menyertai di dalam kehidupannya bersama dengan Engkau. Kami boleh bersuka cita. Sekali lagi kami tidak akan bersedih dan terus menerus dalam kesedihan, tapi ketika kami akan mengembalikan, selesailah sudah, Engkau akan menjadikan sukacita dari kami, khususnya kepada Bapak Sutanto dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, berkati untuk tim yang sudah bersusah payah menyiapkan sampai pada akhirnya. Berkati saudara-saudara, berkati Tuhan orang tuanya, berkati kami semuanya yang terlibat maupun yang tidak tersejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga berkati mereka yang sedang juga mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima berkat, kami telah terima anugerah Tuhan, kami telah terima kasih Tuhan. Hanya kami alaskan sebagai ucapan syukur dan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan mendukung sampai pada hari ini dalam pemakaman. Baik apa yang Bapak Ibu saudara lakukan melalui anak-anak maupun pada Sutanto. Sekali lagi, God bless you. Amin.
berperan banyak juga. Kayak waktu itu aku juga kenal dia tuh sebenarnya awal-awalnya kenal dari online dulu ya, terus begitu kayak ya saat itu posisiku lagi ngedown, tapi dia taat sama Tuhan. Dia kayak yang bawa aku juga kenal sama Tuhan, dan juga ada teman-temannya aku tahu kayak banyak banget teman-temannya yang tumbuh karena dia mau ambil langkah ketaatan gitu sama Tuhan, dan dia juga jadi berkat. Dia kayak selalu apa ya, selalu encouraging kita juga, karena dia juga orang yang peduli gitu sama kita. Jadi kayak dia suka nanya-nanyain kabarnya apa gitu, kayak selalu apa ya, berusaha nge-reach out juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kan ya aku yakin lah selama hidupnya dia gitu ya, apapun yang dia alami, apapun yang dia lagi mungkin struggle segala macem, tapi dia apa ya, dia anak yang baik lah, dia anak yang benar-benar bisa jadi berkat buat teman-temannya juga gitu. Dan kita semua sayang kok sama dia gitu. Mohon dikenalkan dari mana? Siapa Nama aku Anggi dari Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Anggi ya. Anggi. Ya. Salah satu kesaksian apa yang pernah dilakukan, dan itulah ketaatan, dan itu yang dikerjakan selama masih hidup. Dan saya yakin waktu sudah tersedia dan selayaknya dia sekarang sudah bergiliran dengan sukacita. Sekarang bagian kita lah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, ya, supaya kita bisa meneladani apa yang waktu jangan menjadi bagian yang harus menanggung. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman ya dari Bandung, dari Surabaya, ya Bandung, Manado. Nah, hanya saya kemarin itu live itu saya dapat berita dari mana-mana saya. Ya. Dan inilah waktu Tuhan untuk kita menyatakan kasihnya, pemeriksaan kebenaran firman. Ya. Ayo, saya berikan kesempatan untuk teman-temannya untuk berfoto. Ayo. Ayo. Teman-temannya. Dilihat oleh teman-teman yang lain nanti. Ayo, silakan. Dari Bandung, dari Jakarta. Oh belum ada ya, nanti pastinya itu. Naik atas. Oh. Masih. Barengan ya masih. Ayo balik nih, 1, 2, 3 sing banter sedur. 2, 3. Nah, wes. Ayo saudaranya, familinya. Ayo. Ayo saudara familinya dulu. Ayo. Ada dua. Mamanya di atas ya. Satu papat.
Kasih hul, kasih hul.